Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sore kali ini bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik yang penyakit beberapa tahun lalu saya pernah rasakan juga dan saya pernah alami ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi mengalami penyakit asam lambung ini, semoga cepat diberi kesembuhan dan juga diberi kesabaran ya teman-teman. Memang kita harus ekstra sabar menghadapi penyakit ini, karena penyakit ini dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah teman-teman. Susah bagi yang belum tahu, belum mengerti, gampang mudah bagi yang sudah mengerti dan yang sudah paham masalah penyakit ini. Apakah penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini bisa sembuh tanpa obat? Saya menjawabnya bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya sembuhnya juga itu sekarang ini tanpa obat ya teman-teman. Kenapa saya bilang bisa sembuh? Karena saya sudah mengalaminya dan saya sudah menjalaninya. Saya sembuh itu tanpa obat, tanpa herbal. Saya cukup dengan alami yang ada di rumah, dengan air putih, air putih hangat setiap hari ya teman-teman. Tapi bukan sekedar air putih aja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa juga dibantu di like, di komen, dan di share dan di subscribe ya teman-teman. Dipencet bacaan subscribe yang warna merahnya, dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya juga, karena apabila teman-teman memencet tombol loncengnya maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, video-video yang saya selanjutnya. Oke teman-teman, di sore kali ini saya lagi menunggu lagi, karena inilah aktivitas saya sehari-hari sebagai pengemudi, tapi bukan pengemudi online ya teman-teman. Ya semuanya sama lah, sejenis gitulah. Penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini apakah bisa sembuh tanpa obat? Banyak yang bilang seperti itu, bertanya seperti itu. Saya bilang bisa, tapi bisa itu bagi yang sudah paham, bisa ya bagi yang sudah mengerti ya teman-teman. Kalau kita yang belum mengerti, yang belum paham masalah penyakit asam lambung ini, belum mengerti dampak-dampak dan sensasi dari penyakit asam lambung ini, ya memang susah teman-teman. Kita harus mengerti dulu dan kita harus pahami dulu ini penyakit asalnya dari mana dan dampaknya apa ya teman-teman. Baru kita bisa dengan secara alami itu dengan cepat ya teman-teman. Kalau kita tidak tahu dan tidak paham, bakalan ya lama teman-teman sembuhnya itu. Dan memakai obat pun, memakai herbal pun kita sama seperti itu. Kita bisa paham, kita sudah tahu, kita sudah mengerti, ya cepat sembuhnya. Tapi kalau kita belum mengerti, belum paham, belum tahu cara-caranya, ya mau obat sekotak atau obat seapotik kita minum ya nggak kunjung-kunjung sembuh ya teman-teman. Bakalan lama, bukannya nggak bisa sembuh, bisa, tapi lama. Kita harus pahami dulu, kita harus teliti dulu, kita harus cermati dulu dan dampak-dampak semuanya ini. Tanpa obat, tanpa herbal pun kita bisa sembuh. Pakai obat pun kita bisa sembuh. Pakai herbal pun, walaupun pakai yang namanya sejenis apa, kunyit atau temulawak atau madu, kita bisa sembuh. Yang penting kita udah bisa memahami dan dampak-dampak semuanya ini dari yang asam lambung ini, kita udah paham lah semuanya itu. Kita udah menjaga 3P nya, pola makannya, pola
pikirnya, terutama pola pikirannya. Pikiran kita selalu jaga. Kita harus berpikir yang sehat-sehat, berpikir yang positif-positif. Kita menjalani hobi-hobi kita atau kita bawa aktivitas kita sehari-hari, kita bakalan cepat sembuhnya teman-teman. Kenapa saya bilang cepat sembuh? Karena kita udah mengerti, kita udah bisa jaga pikiran kita, tidur kita jaga, olahraga kita rutin walaupun sebentar juga ya teman-teman. Pola makan kita udah jaga, porsinya, jedanya kita udah mengerti semua. Makanya kita bakalan kita gampang dengan kesembuhan. Mungkin saya itu nggak sampai 4 bulan, mungkin 3 bulan kita udah mulai ajang kesembuhan kalau kita sudah mengerti semuanya itu ya teman-teman. Pakai herbal pun kita bisa sembuh cepat, bisa sembuh cepat, bisa sembuhnya lama. Walaupun dengan contoh dengan madu saja, kalau kita sudah tahu, yang penting kita pakai madu murni ya teman-teman, jangan madu yang asal-asalan. Kalau madu yang asal-asalan cuma bikin panas perut kita aja. Dengan kita minum madu sehari 2 kali atau 3 kali, yang penting kita udah tahu semuanya, ciri-cirinya, dampaknya, sensasinya, penyakitnya ini datangnya dari asam lambung, dan kita udah tahu cara-caranya, udah bisa memahami, kita bisa sembuh cepat teman-teman. Memakai herbal dengan madu saja kita bisa, terus dengan memakai obat kita bisa cepat, bisa lambat karena kita belum tahu, kita belum paham, kita belum mengerti, gak kunjung-kunjung sembuh. Nah lambatnya di situ. Kalau kita sudah mengerti, kita udah menjaga semuanya, pikirannya, pola makannya, pola olahraganya, pola hidupnya, memakai satu obat pun kita sudah bisa sembuh dengan cepat ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu ya, karena saya sudah mengalami. Karena saya bukannya ikut-ikutan bikin video, bikin channel-channel gitu teman-teman, karena saya mengalami semua ini. Itu dari yang namanya sakit asam lambung, itu yang dari pusing keliengan, yang dada sesek, sakit dada kiri kanan, di tenggorokan terasa mengganjal, di ulu hati terasa mengganjal, perut begah, nggak bisa makan, BAB-nya mencret, badan lemes, nggak mau kemana-mana, perasaan takut ini, takut itu, takut jatuh, takut pingsan, takut mati, itu semuanya saya udah rasakan teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mengalami semua itu selama 3 tahun. Saya dari tahun 2018 awal saya udah terkena, diponis penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik oleh dokter ya. Saya 2 kali udah IKG, 2 kali ronsen teman-teman. Yang kedua kalinya saya kurang puas, karena waktu yang pertama kalinya itu di tahun 2018, di awal-awal saya terkena. Nah belum lama-lama 2 tahun yang pas mau penyembuhan, saya tuh datang lagi ke ke UGD. Saya di situ di EKG lagi dan di ronsen lagi. Itu alhamdulillah saya baru puas, baru ngeplong ya teman-teman. Di situ ternyata ronsenan bagus, tidak ada apa-apa, deplek, paru-parunya bagus, jantung normal, detaknya normal, jantungnya bagus. Itu dokter sendiri yang bilang seperti itu. Kalau udah seperti itu saya udah buat senjata ya teman-teman. Buat teman-teman juga, kalau sudah udah diponis semuanya, sudah berobat ke sono ke sini, sudah di IKG, udah di ronsen, ternyata tidak apa-apa, itu buat pegangan buat teman-teman ya. Itu buat cambukan kita, supaya kita ternyata kita itu sehat, kita itu nggak apa-apa. Itu buat semangat kita untuk lebih sehat lagi. Itu buat kita pegangan kita. Ternyata kita itu dipermainkan oleh pikiran kita. Sebetulnya kita itu tidak apa-apa, ini hanya sensasi dari asam lambung saja. Kalau kita sudah memahami semua itu, bakalan kita cepat diberi kesembuhan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sembuhnya itu juga bukan dari apa-apa, dari diri kita ya teman-teman, bukan dari kawan cuma bisa ini itu beli obat ini itu. Yang menyembuhkan itu diri kita ya teman-teman, dari Allah, tapi kita ya menjalaninya, kita menjaganya, kita harus fokus dan harus bersabar. Itu semua kita jalani, itu penyembuhan kita yang menjalani semuanya teman-teman. Dari pola makannya kita atur, pola hidupnya, olahraganya, tidurnya, pikirannya, itu kita benar-benar kita jaga semua teman-teman, sampai kita pulih, sembuh total, sembuh seperti semula lagi. Kita harus menjaganya seperti itu teman-teman. Itu yang selama ini yang saya lakukan dan saya jalani masa-masa penyembuhan saya. Saya bilang itu penyakit asam lambung ini bisa sembuh tanpa obat, walau tanpa herbal, dengan secara yang alami, dengan cukup dengan air putih saja bisa sembuh teman-teman. Kita harus memahami semuanya itu. Nah, ini saja video saya ya teman-teman. Ini kayaknya sudah gelap, kayaknya juga udah mau maghrib, karena saya lagi menunggu juga ini sambil ngisi-ngisi waktu. Ya segitu aja video saya ya teman-teman, pengalaman saya. Buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, saya doakan semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan, kesehatan, dan lebih bersabar lagi menghadapi penyakit ini, dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas lagi dan bisa bekerja lagi seperti sedia kala, seperti dulu lagi dah, sehat lagi, kuat lagi ya teman-teman. Itu aja doa saya buat teman-teman, dan jangan lupa juga doakan saya semoga saya sehat terus, kuat terus, semoga bisa menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri saja video saya kali ini. Apabila ada salah-salah sedikit ya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.